Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kita semua untuk menelusuri jejak sejarah yang tersembunyi di balik keheningan alam, sebuah tinggalan kuno berupa gua bersejarah yang terletak di Dusun Suci, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Tempat ini bukan hanya menyimpan keindahan alami, tetapi juga menyimpan nilai-nilai spiritual dan sejarah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita telusuri bersama, jejak peninggalan leluhur yang masih bertahan hingga hari ini. Tuban memiliki sebuah situs bersejarah yang terkait dengan Kerajaan Majapahit. Situs tersebut bernama Gua Suci. Lokasinya di Dusun Suci, Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang berjarak sekitar 15 km arah timur pusat kota kabupaten. Menurut literasi sejarah, situs bersejarah yang dilindungi Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCP, Jawa Timur tersebut merupakan tempat pertapaan Raja-Raja Majapahit. Persis pukul 12 siang adalah waktu yang tepat untuk menikmati keindahan gua ini. Pada jam tersebut sinar matahari berada persis di atas lobang-lobang gua. Sinar inilah yang memancarkan keindahan tatkala menimpa ruang gelap gua. Momen sinar matahari yang masuk lurus melalui lubang di atas salah satu ruang gua terlihat luar biasa. Seberkas sinar matahari yang menerobos masuk dalam lubang gua tidak hanya membentuk garis-garis lurus. Cahaya tersebut juga seperti menimpa sebuah bidang prisma yang memancarkan cahaya hijau dan kecoklatan. Ruang gua yang sebelumnya temaram berubah hijau kecoklatan. Warna ini menimpa seluruh dinding. Hingga di ruang terdalam gua sekalipun, cahaya tersebut masih terpancar indah. Kalau diamati, bidang prima yang memancarkan cahaya warna-warni tersebut adalah dinding gua itu sendiri. Begitu terkena sinar matahari persis dari atas, salah satu sisi dinding memancarkan cahaya. Cahaya inilah yang memantul ke dinding gua lainnya. Dinding yang menerima pacaran tersebut kembali memantulkan sinar. Eksotisnya cahaya yang memancar dalam ruang-ruang gua tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit. Setelah matahari sedikit bergeser ke barat, keindahan tersebut sedikit demi sedikit berkurang. Gua Suci memiliki puluhan ruang gua. Semua bentuknya mengerucut ke atas. Persis di atas kerucut tersebut terhadap lubang yang lebarnya bervariasi. Entah mengapa situs bersejarah tersebut disebut Gua Suci. Tidak ada satupun rujukan sejarah yang bisa menerangkannya. Nama jurang wayang yang disematkan masyarakat setempat pada situs Gua Suci di Dusun Suci, Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikaitkan dengan relief wayang yang terpahat di salah satu ruang gua. Relief ini sebagai Arjuna Wiwaha, menggambarkan sosok Arjuna yang tengah bertapa dan digoda dua bidadari. Meski nama jurang wayang lebih akrab di telinga masyarakat Desa Wangun, Kecamatan Palang dan sekitarnya, namun semua papan petunjuk hingga papan peringatan tertulis Gua Suci. Untuk menuju Gua Suci, kendaraan pengunjung bisa sampai tepi dusun. Setelah itu dilanjutkan menyusuri area tegalan. Selain punya versi nama, masyarakat setempat juga punya cerita berbeda terkait latar belakang gua tersebut. Salah satu tokoh masyarakat setempat mengatakan, menurut cerita tutur masyarakat, bentuk ruang-ruang gua yang menyerupai piramid tersebut karena digali di zaman Majapahit. Batu yang digali tersebut kemudian diusung ke Mojopahit untuk dibuat candi. Cerita tutur masyarakat tersebut bisa jadi benar. Bentuk kerucut atau piramid di ruang-ruang gua tersebut sepertinya tidak terbentuk secara alami seperti gua pada umumnya. Namun, digali, sebagian besar dinding terlihat seperti diiris-iris dan berlapis. Irisan tersebut persis seperti bekas tambang batu kumbung pada umumnya. Kalau memang batu di dalam Gua Suci tersebut diambil untuk pembuatan candi, apakah batu-batu candi di zaman Majapahit serupa dengan batu pegunungan kapur dari Palang? Belum ada kajian ilmiah maupun sejarah. Sekilas, gua ini tampak seperti ceruk batu biasa. Tapi ketika kita mendekat, terlihat jelas bahwa gua ini bukanlah hasil bentukan alam. Gua ini adalah gua buatan, dipahat langsung dari batu cadas,
menunjukkan keterampilan teknis dan spiritualitas tinggi dari masa lalu. Tidak seperti gua alami yang terbentuk karena proses geologi, gua ini dirancang dan dibuat dengan tujuan tertentu, bukan tempat berlindung, tetapi tempat suci, tempat untuk bertapa, menyepi, dan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Konon, menurut cerita yang masih hidup di tengah masyarakat, gua ini dulunya merupakan tempat bertapa Raja Majapahit, atau setidaknya digunakan oleh bangsawan atau pertapa agung yang hidup di masa kejayaan kerajaan tersebut. Nama, Suci, yang melekat pada dusun ini pun diduga kuat berkaitan dengan keberadaan gua tersebut. Kata, Suci, tak hanya merujuk pada nama wilayah, tetapi sekaligus menjadi petunjuk tentang fungsi spiritual gua itu sendiri. Bayangkan, berabad-abad yang lalu, seorang tokoh agung, mungkin raja, mungkin resi, atau seorang ksatria suci, duduk bersila dalam hening di dalam gua ini. Ia meninggalkan gemerlap istana, meninggalkan dunia ramai, memilih kedalaman gua untuk mencari petunjuk ilahi, membasuh jiwa dalam keheningan dan menyatu dengan semesta. Gua ini sendiri memiliki struktur yang simetris, dengan bentuk persegi panjang pada mulut gua yang menunjukkan bahwa pembuatannya tidak dilakukan secara sembarangan. Di dalamnya terasa sejuk dan sunyi, menciptakan suasana yang mendukung perenungan batin. Tidak sedikit yang percaya bahwa tempat ini memiliki aura spiritual tinggi. Bahkan hingga kini, beberapa peziarah masih datang, menyepi, dan mengirimkan doa kepada leluhur. Sebagian masyarakat masih menyakralkan gua ini dan menjaganya sebagai warisan leluhur yang luhur. Jika kita menelusuri jejak sejarah Tuban dan kaitannya dengan Majapahit, kita menemukan bahwa wilayah pesisir utara ini memiliki koneksi erat dengan kerajaan Majapahit, baik secara ekonomi, politik, maupun spiritual. Tuban adalah salah satu pelabuhan utama Majapahit. Disinilah para pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab bersandar. Namun di balik keramaian pelabuhan dan pasar, ada sisi lain Tuban yang sunyi, yakni wilayah perbukitan dan pedalaman seperti di Palang, yang menjadi tempat pertapaan dan kehidupan spiritual. Gua-gua seperti ini sering dijadikan tempat tapa brata oleh para raja atau resi. Mereka percaya bahwa untuk menjadi pemimpin besar, seseorang harus lebih dulu menyatu dengan alam dan mengenal dirinya secara mendalam. Dalam tradisi Jawa kuno, kekuasaan tanpa laku spiritual dianggap belum sempurna. Oleh karena itu, bertapa menjadi bagian penting dari proses kepemimpinan, bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan menundukkan ego dan mengasah ketajaman batin. Dugaan bahwa gua ini digunakan oleh Raja Majapahit untuk bertapa tidak bisa dianggap ringan. Mengingat letaknya yang cukup tersembunyi namun tidak terlalu jauh dari jalur perdagangan utama, tempat ini sangat ideal untuk pertapaan, jauh dari keramaian, dekat dengan sumber air dan alam yang tenang. Masyarakat setempat bahkan menyebutkan bahwa dulu banyak orang dari luar daerah yang datang untuk ngalap berkah, karena gua ini dipercaya sebagai petilasan tokoh suci atau raja besar. Kini, Gua Suci bukan hanya menjadi saksi bisu dari laku spiritual masa silam, tetapi juga menjadi pengingat bagi generasi kini tentang pentingnya menjaga warisan leluhur. Tempat ini mungkin tampak sederhana, tidak semegah candi atau tidak seterkenal situs sejarah lainnya, namun memiliki nilai simbolik yang dalam. Ia menjadi bukti bahwa spiritualitas dan kekuasaan di masa lalu saling terkait, dan bahwa seorang raja pun harus pernah menyepi sebelum memimpin negeri. Sudah semestinya kita, sebagai generasi penerus, ikut menjaga dan merawat situs-situs seperti Gua Suci ini. Bukan hanya sebagai objek wisata sejarah, tetapi sebagai warisan budaya yang memiliki nilai spiritual dan filosofis tinggi. Gua ini mengajarkan kita tentang kesederhanaan, ketekunan, dan keikhlasan dalam mencari makna hidup. Gua Suci yang terletak di Dusun Suci, Desa Widang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, juga dikenal dengan sebutan Jurang Wayang. Nama ini bukan tanpa alasan. Di salah satu sisi dinding gua, terdapat pahatan kuno yang menyerupai tokoh wayang, sebuah temuan yang sangat menarik sekaligus memperkuat dugaan bahwa gua ini dulunya memiliki fungsi sakral dan berkaitan erat dengan budaya spiritual Jawa kuno. Pahatan wayang tersebut bukan hanya ornamen biasa. Dalam tradisi Jawa, wayang bukan sekadar seni pertunjukan, tetapi juga media filsafat dan spiritualitas, bahkan digunakan untuk menyampaikan ajaran moral dan laku hidup. Pahatan tokoh wayang di dalam gua ini diduga kuat bukan hanya untuk estetika,
tetapi memiliki makna simbolik, mungkin sebagai perwujudan karakter luhur atau dewa pelindung pertapaan. Nama, Jurang Wayang, menjadi identitas lokal yang menegaskan nilai budaya gua ini. Kata, jurang, mungkin merujuk pada bentuk lokasi yang menjorok dan tersembunyi seperti lembah atau celah, sedangkan, wayang, merujuk langsung pada pahatan tersebut. Perpaduan ini menjadikan gua suci bukan hanya situs pertapaan, tetapi juga ruang sakral yang mengandung pesan visual dan spiritual dari masa lampau. Dengan adanya pahatan tersebut, kita bisa membayangkan bahwa gua ini tidak dibangun sembarangan. Ada perencanaan, ada filosofi, dan ada simbol-simbol spiritual yang dipahat untuk mendampingi laku tapa. Ini menunjukkan tingginya peradaban spiritual dan artistik pada masa itu, mungkin pada zaman Majapahit, ketika seni wayang dan pertapaan sangat dihormati. Hingga hari ini, nama Jurang Wayang masih digunakan oleh masyarakat setempat, menjadi bagian dari cerita turun-temurun yang memperkuat nilai sakral dan sejarah tempat ini. Gua Suci, atau Jurang Wayang, adalah warisan budaya yang patut dijaga, tidak hanya karena keunikannya, tetapi juga karena ia menyimpan jejak peradaban spiritual dan estetika leluhur kita yang sangat dalam. Demikianlah perjalanan kita kali ini, menelusuri jejak kuno penuh makna dari Gua Suci, atau yang juga dikenal sebagai Jurang Wayang, sebuah situs pertapaan yang menyimpan jejak spiritual masa silam, mungkin sejak era kejayaan Majapahit. Semoga perjalanan ini menambah wawasan, menggugah rasa cinta kita pada sejarah, dan mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap warisan budaya yang masih tersisa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya di episode berikutnya. Dukungan dari Anda sangat berarti untuk terus menjaga semangat pelestarian budaya dan sejarah bangsa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.